Ini kondisi mati total, hanya LED merah saja yang menyala ya. Kondisinya ampere gantung. Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini masuk unit dari Ambon ini ya, Maluku. Saya bongkar saja. Ada Poco F2 Pro. Oh, ini kondisi mati total, hanya LED merah saja yang menyala ya, hanya seperti ini. Kondisinya X dibongkar, apakah masih bisa terselamatkan kah? Ini saya coba cek dulu untuk arus kerjanya terlebih dahulu, biar bisa memastikan untuk kerusakan sebenarnya ya. Ini saya pasang power supply, dan ini tombol power on nya tidak bisa ditekan, dan ini bisa ditekan, namun ini kondisinya ampere gantung. Dan kondisi ini seperti kasus pada umumnya, mati total dengan kondisi arus CPU bekerja ya. Untuk CPU nya bekerja, namun data tidak dapat diproses, data dari UFS, komennya dari CPU ya tidak dapat diproses, hingga menyebabkan unit ini ampere gantung. Ini pin baterainya juga sudah dijemper seperti ini. Pin konektor ya, bukan pin baterai, ini konektor papan bawah. Dan ini unit masih utuh ya, hanya saja ini bezelnya melengkung. Ini enggak tahu gimana ya, bezelnya melengkung seperti ini. Dan saya masuk ke tahap perbaikan, unit masih utuh dengan kondisi ampere gantung mati total. Ini mas, unit baru saya bongkar, dan ini bezelnya melengkung seperti ini ya, melengkung. Dan unit ini utuh, kondisi mati ampere gantung seperti itu. Saya masuk ke tahap perbaikan, mudah-mudahan unit masih bisa teratasi dan bisa normal tanpa ada masalah. Oke, saya masuk langsung ke tahap perbaikan saja. Setelah saya dalami untuk kerusakannya ya, ini terjadi akibat usia pemakaian, bisa jadi dikarenakan ini ampernya gantung seperti itu. Untuk gantung seperti itu, kalau arus untuk CPU ataupun pemain bekerja dengan baik ya, namun hanya saja data dari UFS tidak dapat diproses oleh IC CPU dikarenakan terjadinya loss connection ataupun koneksinya terganggu, dan ini diakibatkan oleh timah yang mulai termakan usia, jadi timbullah retak halus. Bisa jadi akibat keseringan overheat juga bisa jadi. Ini proses pengangkatan IC RAM sudah saya lakukan. Ini sudah masuk ke proses pengangkatan IC CPU. Lakukan pengangkatan dengan sangat hati-hati, jangan sampai ada kesalahan yang ditimbulkan akibat pengangkatan yang salah ya. Pastikan part ataupun mainboard tetap dalam kondisi baik setelah diangkat. Jangan terlalu tergesa-gesa, pelan, yang penting pasti dengan hasil yang bisa diharapkan. Ini sudah mulai masuk ke proses pelepasan ataupun meratakan sisa timah dan lem, dan selesai proses pengangkatan, berikut pembersihan PCB. Lanjut rebal untuk CPU dan RAM. Ini penanganan awal ya, rebal CPU dan RAM terlebih dahulu. Dan pastikan pada saat mencetak pin BGA semuanya sudah tercetak rapi, presisi, tidak ada pin yang belum terkena timah ya. Pastikan
bola timah rata sempurna dan pasang sesuai dengan posisinya. Ini jenisnya yang medium ring ya, bukan yang full ring. Kan seri Poco F2 Pro ini ada dua seri, ada yang full ring untuk ukuran CPU nya dan ada yang medium. Yang ini medium. Kalau yang full itu sudah menggunakan DDR5, ini masih DDR4. Selesai pemasangan CPU, lanjut ke proses pemasangan IC RAM, yang mana ini penanganannya sama, rebal terlebih dahulu dengan sangat presisi. Pastikan semuanya sudah benar-benar bagus untuk pin VGA nya. Berikan plug secukupnya, pasang pas secara presisi pada tempatnya, jangan sampai terbalik. Ini RAM-nya SK Hynix ya, dengan internal RAM ini menggunakan 8 GB. Panaskan secara menyeluruh di tepian IC sampai benar-benar IC menempel dengan sempurna. Untuk memastikannya, gerakan perlahan, pastikan dia kembali balik ke posisi semula ya. Dan proses pemasangan IC RAM pun selesai. Apakah unit sudah bisa menyala? Kita lihat hasilnya. Kita uji kembali setelah perbaikan ini selesai. Dan oke, setelah tadi saya lakukan analisa pengecekan sekaligus mendalami kerusakan di unit Poco F2 Pro ini, yang mana unit ini masuknya ampere gantung. Ini menunjukkan kalau arus untuk kerja CPU normal ya, jalan. Hanya saja untuk data tidak dapat diproses, data dari UFS tidak dapat diproses oleh CPU. Terjadi masalah karena memang koneksi yang tidak maksimal yang menyebabkan unit ini tidak dapat menyala ya. Unit hanya ampere gantung saja kalau diukur di ampere meter. Dan kesimpulannya, saya memastikan kerusakannya ada di area CPU, dan ini area CPU nya sudah saya tangani dan sudah saya lakukan rebaling tanpa mengganti part. Dan karena memang ini CPU nya masih kondisi baik, ini sering diakibatkan di seri triple chip terjadi usia pemakaian, bisa jadi ada juga karena keseringan kena overheat. Maka dari itu ini saya lakukan uji kembali setelah tadi saya lakukan rebaling di area CPU dan RAM. Saya uji kembali pakai arus power supply untuk memastikan arus kerjanya saat ini ya. Saya lakukan pengecekan kembali. Yang tadinya ini masuk ampere gantung, saya on kan, naik 0 di angka 0,2, bergerak turun naik lagi, turun naik lagi ya. Berarti sekarang sudah tidak ampere gantung lagi, tidak seperti pada awalnya ya, yang mana pada awalnya ini ampere gantung tidak dapat bergerak, hanya mentok di 0,2 saja. Yakni ini menunjukkan kalau arus kerja CPU normal, hanya saja data tidak dapat terbaca. Saya pasang ke LCD untuk memastikan bahwa unitnya sudah dapat menyala. Dan ini saya on kan untuk unitnya. Dan sekarang unit pun sudah muncul untuk logo booting pertamanya ya. Ini Poco sudah ada perubahan dengan melakukan repair di CPU dan RAM, dan ini sudah masuk booting yang kedua. Ini ada kunci layar ya. Sambil menunggu konfirmasi kunci layar, saya lengkapi dulu untuk keseluruhan partnya. Ini mas, unitnya baru bisa menyala. Ini perbaikan di rebaling CPU dan RAM sekaligus merapikan. Ini bezelnya lagi saya bongkar. Ini on off nya juga ini pada keras, dan ini lagi saya bereskan. Untuk polanya ini mohon dikonfirmasi ya, nanti saya uji dulu. Selesai diuji, kalau sudah normal semua saya kirim balik. Mungkin begitu saja pengujian 1-2 hari. Terima kasih. Dan oke, ini unit sudah saya lengkapi untuk keseluruhan part ya.
Untuk pengujian awal saya mulai dari kamera. Ini untuk kamera belakang. Untuk potret ini normal. Untuk 64 megapiksel ini normal. Untuk video ini normal. Saya coba cek perekam suara ya. Cek 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 cek. Perekam suara ya. Cek 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 cek. Untuk perekam suara normal, tidak ada masalah. Dan untuk kamera depan ini aman. Kamera depan berfungsi dengan baik. Dan untuk pengujian kamera tidak ada masalah ya. Fungsinya normal semua. Untuk WiFi ini sudah terhubung. Untuk jaringan 4G sudah keluar. Saya coba cek tadinya untuk mengetahui jaringan, untuk mengetahui suaranya ya. Ini untuk headG normal, untuk earpiece keluar ya. Dan ini untuk speaker utama normal. Fungsi jaringan normal, tidak ada masalah. Untuk perekam suara saya coba cek. Cek 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 cek. Cek 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 cek. Untuk perekam suara tidak ada masalah. Untuk kompas ini berfungsi dengan baik ya. Kompas berfungsi dengan baik. Dan untuk chargernya ini pas charging timbul ya, artinya keseluruhan fungsi sudah normal, tidak ada fungsi yang bermasalah. Dan untuk speknya ini Poco F2 Pro dengan kapasitas 6/128 GB. Selesai saya perbaiki. Dengan kasus awalnya mati total ampere gantung, perbaikan ada di area CPU dan RAM-nya, tidak ada pergantian part ya. Intinya unit ini terjadi masalah di koneksi antara CPU dan RAM sehingga menyebabkan unit ini mati. Dan untuk yang punya unit ini dari Ambon, terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Poco F2 Pro repair CPU area ya.